Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah mekanika teknik 1, kita akan membahas beberapa bahasan pokok. Untuk yang pertama adalah pengetahuan tentang statika. Kemudian yang kedua adalah gaya, yang ketiga adalah momen. Untuk silabus yang keempat yaitu syarat-syarat keseimbangan. Untuk silabus yang kelima adalah penggunaan syarat-syarat keseimbangan dan perhitungan konstruksi batang dan rangka batang. Untuk silabus ke-6 biasanya UTS. Untuk silabus yang ke-7 adalah ilmu inersia dan ketahanan. Untuk silabus ke-8 adalah tegangan normal. Untuk silabus ke-9 adalah tegangan geser. Tegangan geser membahas tentang tegangan geser oleh gaya lintang, kemudian tegangan geser pada gaya torsi. Untuk bahasan dengan 10 atau silabus dengan 10 adalah penggunaan dan keamanan. Membahas tentang keamanan. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah beban yang berulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah membahas teori-teori titik patah. Untuk silabus yang 11 adalah tekukan. Tekukan ini membahas bermacam-macam tekukan, kemudian contoh-contohnya, kemudian tekukan pada topang ganda. Untuk silabus yang ke-12 yaitu tekukan eksentris. Tekukan eksentris baru membahas tentang tiang terbengkok, kemudian tiang yang tertekan eksentris, kemudian yang ketiga adalah tiang dengan beban lintang. Untuk yang silabus ke-13 adalah UAS. Untuk yang bahasan yang pertama adalah statika. Statika adalah tentang semua ilmu tentang semua benda yang tetap, yang statis. Tentang semua benda yang tetap, yang statis. Apa statis itu? Diam. Selanjutnya adalah pembangunan pada konstruksi batang dan rangka batang. Dalam ilmu statika pada umumnya kita membagi benda atau ruang ke dalam satu atau beberapa benda dalam bidang. Sebagai benda dalam bidang dan ilmu statika, kita membedakan konstruksi batang dan konstruksi rangka batang. Konstruksi batang dan rangka batang. Konstruksi batang adalah seperti ini. Konstruksi batang. Ini namanya konstruksi batang. Ini adalah konstruksi batang. Panjang batang disimbolkan dengan L. L ini sebenarnya panjang batang. Kemudian tingginya disimbolkan dengan H. Ini adalah rangka batang. Luas batang F bisa tetap atau tidak tetap. Luas batang. Nah, ini ada luas batangnya. Luas batang bisa tetap atau tidak tetap. Pada perhitungan statika, kita hanya berpegang pada dasar bahwa perbandingan tingginya H dengan panjang L harus agak kecil. Perbandingan H dengan tingginya L harus kecil. Yang kedua adalah konstruksi rangka batang. Konstruksi adalah rangka batang berbentuk seperti gergaji.
Ini adalah konstruksi rangka batang. Terdiri dari batang-batang tarik, dan tekan yang dihubungkan pada titik simpul. Nah, di mana simpul, titik simpulnya ini. Tekan dan tarik. Titik simpul ini menjadi teoritis suatu engsel, maka kita bisa menentukan ukuran batang tersebut lebih sederhana. Nah, bisa menentukan lebih sederhana. Pada ini kita ambilkan contoh biasanya pada atap rumah. Kemudian konstruksi yang ketiga adalah konstruksi bingkai. Konstruksi bingkai berbentuk segi empat yang disusun. Yang ketiga adalah konstruksi bingkai atau verendel. Terdiri dari batang-batang yang dihubungkan kaku pada titik simpul. Titik kaku. Batang-batang menerima gaya tarik, gaya tekan, dan beban momen lentur. Gaya tarik, gaya beban, dan momen lentur. Catatan, harus dikatakan bahwa dalam semua konstruksi di atas yang digambar sebagai balok tunggal boleh juga digunakan sebagai balok terusan atau balok rusuk, balok konstruksi portal atau busur dengan 2 atau 3 jenis. Kecuali konstruksi batang, ya ini, kecuali konstruksi batang, rangka batang, dan konstruksi bingkai, verendel, ada juga konstruksi dalam ruang seperti sel sebagai silindris. Kemudian spiral ya, setengah bola. Kemudian hiperbolik, parabolik. Kemudian elliptical parabolik, elip. Atau kanoid sel atau konstruksi rangka batang dalam ruang. Contohnya adalah konstruksi menara. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi konstruksi batang dan rangka batang. Syaratnya harus, yang pertama adalah semua gaya bekerja pada satu konstruksi batang atau rangka batang. Sistem stasinya harus menjadi sama. Ini harus bebannya menjadi sama. Yang kedua adalah perubahan bentuk elastis pada suatu konstruksi batang atau rangka batang harus agak kecil. Nah, ini perubahannya harus kecil. Tidak boleh lebih besar perubahannya. Bisa perubahan bentuk, perubahan panjang. Next, kemudian adalah satuan-satuan. Satuan berat dengan simbolan G bisa ton atau kilogram. Berat atau bobot sendiri simbolnya adalah G. Berat adalah simbolnya G. G dalam satuan ton atau kilogram. Kemudian berat juga sama. Kalau berat simbolnya G kecil. Kalau sama. G. Satuannya adalah ton atau kilogram. Kalau berat bobot sendiri. Kemudian gaya
gaya simbolnya adalah P. Simbolnya adalah P. P. Simbol P bisa ton atau kilogram. Kemudian beban berguna. Beban berguna simbolnya P kecil. P kecil simbolnya adalah P kecil. P kecil. Satuannya adalah ton per meter atau kilogram per meter. Tergantung dari kondisinya. Kemudian gaya tekukan. Gaya tekukan. Gaya tekukan. Oke. Selanjutnya adalah tumpuan konstruksi batang dan rangka batang. Konstruksi batang dan rangka batang. Tumpuan pada konstruksi batang dan rangka batang. Tumpuan yang pertama adalah tumpuan sendi. Apa tumpuan sendi? Tumpuan yang menerima gaya tumpuan yang sembarang dan menentukan titik tumpuan pada sistem statis. Reaksi atau gaya tumpuan yang sembarang pada umumnya dibagi pada reaksi yang horizontal. RH, horizontal. Oke, dan gambarnya seperti ini. Itu adalah tumpuan sendi. Ini adalah balok. RH horizontal kemudian vertikal. Kemudian tumpuan sendi bisa dikonstruksikan misalnya seperti berikut. Konstruksi seperti berikut. Ini ban. Nah, seperti ini. Adalah beban. Kemudian adalah tumpuan roll. Tumpuan roll adalah menerima gaya tumpuan yang vertikal saja. Tumpuan roll tidak menahan gaya horizontal atau momen. Pada perhitungan kita harus menentukan suatu nilai yang belum diketahui. Tumpuan roll. Nah, ini ada tumpuan roll. Tumpuan roll. Roll berarti harus ada rodanya. Ada rodanya. Tumpuan roll. Tumpuan balok.
RV atau tumpuan roll bisa dikonstruksikan sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Contoh tumpuan roll. Yang ketiga adalah jepitan. Jepit. Suatu jepitan menerima gaya tumpuan yang sembarang dan momen. Reaksi pada tumpuan dibagi pada umumnya pada reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Berarti ada 3, reaksi horizontal, kemudian reaksi vertikal yang ditambah dengan momen jepitan. Momen berarti gaya kali jarak. Nah, kalau ini jepitan adalah seperti ini. Kalau ini jepitan. RV, kemudian RH, ini momennya, momen. Jepitan bisa dikonstruksikan, misalnya sebagai balok yang ditanam dalam tembok atau sebagai tumpuan pada balok terusan. Jepitan elastis. Nah, dimasukkan pada dalam tembok. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat bahan bangunan. Sifat-sifat bahan bangunan yang penting pada perhitungan bisa diterangkan pada suatu batang baja yang dibebani oleh gaya P, gaya tekan atau gaya P sampai titik patah. Bisa tarik, bisa tekan. Gaya P. Oke. Adalah L, panjang P, tekan atau tarik. Gayanya adalah ini. F. P ini gaya tarik. Karena berarti ditarik. Gaya tarik. Kemudian F adalah luas batang. Ini adalah F-nya luas batang. Kemudian L-nya panjang batang sebelum dibebani. L atau LO, biasanya LO atau delta L atau LO, panjang awal. Tegangan sama rumusnya ini, tegangan atau P, rumusnya adalah P gaya tarik dibagi dengan luas penampangnya. Kalau balok ya tinggal hitung, kalau burat ya tinggal hitung. Oke.
pada waktu pembebanan batang itu akan mengalami suatu perpanjangan atau delta L. Berarti kalau ini panjang awal berarti LU atau L, kemudian ya, ada perpanjangan bisa di sini atau di sini, namanya jadi delta L. Oleh gaya tarik P, jika kita memperhatikan perbandingan antara delta L dan panjangnya L, kita mendapatkan perubahan panjang. perubahan panjang berarti rumusnya adalah ini, perubahan panjang atau E seperti E sama dengan delta L dibagi dengan L. Perbandingan antara perubahan panjang E dan tegangan bisa kita gambarkan sebagai berikut. Tegangannya, oke, grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Nah, kita diagram perubahannya. Nah, ini diagram perubahannya seperti ini. Ini adalah E, yang tadi simbolnya adalah sen. Tadi E sama dengan delta L bagi L. Ini adalah tegangan kilogram per sentimeter persegi. Oke, kita lanjutkan. Jika kita membebani bebatang itu dari 0 sampai batas perbandingan tegangan geser P, nah, ini adalah tadi, oke. Tegangan geser P, saya simbol di sini. Tegangan P, kemudian tegangan geser F, tegangan geser OB. Jika kita membebani batang itu dari 0 sampai batas perbandingan tegangan P, kita boleh menentukan perbandingan perubahan panjang dengan tegangan sebagai berikut. Tegangan sama dengan E tangan CP sama dengan E. Oke. E adalah modul elastisitas. Pada bahan-bahan tertentu sudah ada nilainya. Untuk baja, ME-nya atau modul elastisisnya adalah baja Rp2.100.000 kilogram per sentimeter kubik persegi. 2.100.000 kilogram per sentimeter persegi. Kemudian beton dan beton bertulang. Beton dan beton bertulang ini berarti ada
di dalam beton ada besinya, Ini enggak besinya berapa enggak diperlihatkan. Ini adalah 210, ini 200 beton dan beton bertulang. Beton dan bertulang adalah 210.000 kg per cm persegi. Kemudian kayu kelas 2 sebesar 100.000 kg per cm persegi. Oke. Selanjutnya adalah gaya. Pemeriksaan perhitungan kemudian dipenuhi jika tegangan yang timbul menjadi lebih kecil dari tegangan geser. Oke, kita lanjutkan adalah gaya. Walaupun kita tidak bisa merasa gaya dalam maupun gaya luar, kita bisa melihat akibatnya.